Halo Sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel. Kali ini admin akan mengulas tentang kisah sejarah F-86 Sabre yang pernah dimiliki TNI Angkatan Udara. F-86 Sabre adalah pesawat legendaris terkenal sejak Perang Korea dan mendapat sebutan ataupun julukan yaitu MiG Killer karena berhasil merontokkan 792 pesawat MiG-15 dalam 900 kali pertempuran udara dan hanya kehilangan 78 unit saja. Bila memang ini benar, maka killer rasio pesawat F-86 terhadap MiG-15 adalah 10:1, angka yang sangat fantastik tentunya. Meskipun dokumen Rusia menyebutkan bahwa beberapa mereka berhasil merontokkan 650 Sabre di udara dan diakui oleh Amerika hanya 224 unit pesawat saja yang dirontokkan. Yang paling terpenting adalah bahwa pesawat F-86 Sabre memang dirancang sebagai pesawat tempur untuk keunggulan di udara. Edgar Smoot berhasil merancang pesawat yang dipersyaratkan oleh Angkatan Udara Amerika. Maka lahirlah pesawat F-86 Sabre yang terbang perdana pada tanggal 1 Oktober 1947. Pesawat lincah yang ditenagai dengan mesin jet trial dan hanya diawaki seorang pilot, ini mampu melesat terbang mendekati kecepatan suara dengan struktur yang telah dirancang untuk penerbangan supersonik. Untuk itulah ekor pesawat telah mengadopsi rancang bangun mutakhir serta adanya horizontal stabilizer yang mempunyai satu kesatuan bertolak belakang dengan stabilizer pesawat terdahulu. Dengan penemuan baru ini, masalah kontrol dapat teratasi dan pesawat dapat terbang melebihi kecepatan suara. Karena pilot saat menggerakkan stick kontrol, semua bagian stabilizer akan bergerak. Namun teknologi permesinan belum mampu diatasi, sehingga pesawat F-86 hanya terbang atau dapat terbang supersonik dengan kecepatan atau dengan cara terbang dive pada sudut antara 70 hingga 90 derajat mengarah ke bawah. 3 prototipe telah dibuat untuk diuji terbang statis dan dinamis. Sayang, pesawat pertama jatuh terbakar setelah 241 kali penerbangan. Sedangkan prototipe kedua dan ketiga terus diuji coba hingga tahun 1953 agar mendapat pesawat yang diinginkan oleh para pilot, yaitu sebuah pesawat tempur kecil, lincah, dan bertenaga. Setelah dilaksanakan serangkaian uji terbang ataupun uji coba, akhirnya tercipta pesawat yang diberi registrasi F-86 dengan 6 senjata kaliber 12,7 mm Browning M3 masing-masing dengan 300 butir peluru. Meskipun masih dilengkapi dengan alat bidik manual, yaitu manual ranging computing gun sight jenis Mark 18, pesawat yang mampu terbang pada ketinggian 35.000 kaki ini merupakan pesawat terhebat di zamannya. Tidak heran banyak angkatan udara ingin memiliki pesawat ini, bahkan beberapa negara ingin memproduksinya. Antara lain adalah pabrikan Commonwealth Aircraft Corporation di Fisherman Bend, Melbourne, Australia. Mereka mendapatkan lisensi yang nanti hasil produksinya diberi label F-86 Avon Sabre. Mereka memproduksi 112 unit, sedangkan Kanada dengan label CL-13 Sabre. Mereka memproduksi 1813 unit dan Amerika tetap memakai label North American F-86 Sabre. Dampak Perang Korea, permintaan pesawat F-86 dari luar negeri sangat meningkat tajam. Negara pertama yang berhasil mendapatkan si Sabre ini adalah Taiwan. Sebanyak 160 unit F-86 dikirim ke Taiwan pada periode tahun 1954 hingga 1956. Saking lakunya pesawat ini, beberapa negara termasuk Indonesia hanya mendapat pesawat bekas pakai. Indonesia mendapat dari Australia dan Malaysia, padahal Malaysia sendiri mendapat pesawat bekas dari Australia. Selain tampil sebagai pesawat yang handal dalam medan perang, pesawat yang lincah ini juga dipakai sebagai pesawat andalan tim aerobatik Angkatan Udara. Kedatangan Sabre ke Indonesia.
diawali dengan pengiriman sejumlah teknisi ke Australia pada tanggal 30 Mei 1972. Operasi yang bersandi Garuda Bangkit secara resmi diberlakukan. Operasi ini dipimpin oleh Pangkohanutnas guna menerima satu skuadron plus pesawat bekas pakai yaitu F-86 Avon Sabre. Selanjutnya, gelombang kedua diberangkatkan dan terakhir 12 pilot menutup pengiriman personil TNI Angkatan Udara ke Australia. Mereka belajar di Williamstown RAAF Base, Sydney, tempat di mana skuadron Sabre berada. Dalam keterbatasan prasarana, ke-10 pilot Indonesia dapat terbang dengan pesawat F-86 Sabre dan menyelesaikan pendidikannya tepat waktu. Akhirnya, pada awal tahun 73 atau 1973, dibagi dalam 2 gelombang diadakan ferry flight pesawat dengan rute Williamstown, Darwin, Denpasar, Iswahyudi. Indonesia mendapat 23 pesawat Sabre yang 18 unit diantaranya dari Australia dan sisa 5 unit F-86 datang pada medio tahun 1976 dari Malaysia yang tadinya dioperasikan oleh Skuadron Udara 11 bermarkas di Butterworth. Kabarnya 23 pesawat yang dimiliki Indonesia ini merupakan versi yang sudah ditingkatkan kemampuannya dari yang versi aslinya sebesar 60% dan bisa membawa 2 Cannon 30 mm sebagai taringnya. Kedatangan pesawat F-86 di Indonesia seolah merupakan titik awal kebangkitan skuadron tempur. Selain kemampuan kombatan seperti pilot tempur, diperkenalkan pula cara mengoperasikan, mendidik pilot dan teknisi serta menyusun silabus dan persiapan briefing bagi siapapun yang akan memulai tugas di skuadron udara. Sayangnya, kemampuan pemukul F-86 yang dioperasikan di Skuadron Udara 14 tidak dapat dipergunakan dalam operasi Seroja yang digelar di Timor Timur medio tahun ataupun bulan Desember 1975. Beberapa jam sebelum F-86 berangkat ke Bakau, keluar perintah untuk membatalkan operasi udara yang telah dipersiapkan lama, dan akhirnya operasi Cakar Garuda dibebankan pada skuadron udara dengan pesawat T-33. Meskipun operasi Cakar Garuda terlambat beberapa bulan menunggu proses untuk mempersenjatai pesawat T-33. Namun, operasi udara dapat berjalan dengan baik sambil menunggu kedatangan pesawat OV-10F Bronco yang baru datang pada akhir tahun 1976. Pesawat F-86 Avon Sabre yang dioperasikan TNI Angkatan Udara sejak tahun 1973 akhirnya dikandangkan pasca terjadinya atau tragedi jatuhnya pesawat tersebut yang beregistrasi TS8620 dengan menewaskan pilotnya yaitu Mayor Penerbang Budiarjo Surono. Peristiwa tanggal 30 Oktober 1980 ini menutup lembar sejarah keperkasaan Sang Sabre yang sempat menjadi perangkat tim aerobatik Spirit 78 di masa jayanya. Akhirnya kejayaan Sabre masa itu hanya tinggal kenangan. Kini kita masih dapat melihat sisa-sisa pesawat F-86 Avon Sabre yang dulunya dioperasikan di Skuadron Udara 14, menggantikan keberadaan pesawat MiG-21 yang dikandangkan tahun 1966. Sejumlah pesawat F-86 TNI Angkatan Udara kini masih dapat dilihat di Museum Dirgantara di Indonesia dan juga yang dijadikan monumen. Sedangkan sisanya semua diborong ke Amerika oleh perusahaan Aero Trader yang memenangkan tender pembelian pesawat F-86 Avon Sabre bekas pada tahun 1989. Pesawat-pesawat tersebut saat ini tersimpan di Ocotillo Wells, Amerika Serikat. Sekian yang dapat admin sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share channel ini ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.